Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Ubaya, mata kuliah penilaian aset keuangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang perusahaan publik yang menerbitkan obligasi, yaitu BBCA atau yang sering kita dengar dengan Bank BCA. Berikutnya, anggota kelompok kami terdiri dari Andrea Sanjaya, Erika Telia, dan Stefan Santoso. Selanjutnya ada sejarah singkat tentang BBCA. Berdiri sejak tahun 1957, Bank BCA sudah hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu bank terbesar dan terbaik di Indonesia. Selama lebih dari 63 tahun, tak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Kemudian, pada tanggal 11 Mei tahun 2000, BBCA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum saham perdana BBCA atau yang sering disebut IPO sebanyak 662.400 saham dengan jumlah nilai nominal 500 dengan harga penawaran 1.400 per saham. Itu merupakan 22% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor. Sebagai bagian dari divestasi, pemilik saham Republik Indonesia yang diwakili oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional BBPN, penawaran umum ini dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Mei tahun 2000. Kemudian adanya obligasi yang merupakan surat perjanjian antara perusahaan sebagai peminjam dana dan investor sebagai pemberi dana. Dan penerbit obligasi diwajibkan membayar bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Kemudian adanya data terkait fitur obligasi berkelanjutan Bank BCA tahap 1 tahun 2018 seri B dengan penerbitnya yaitu perusahaannya sendiri Bank Sentral Asia dengan peringkat obligasi yaitu AA dengan nominal obligasi 500 miliar, kemudian kupon rate dengan 8% dengan periode pembayaran kupon 3 bulan sekali dalam 10 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2030. Ya, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang current yield. Current yield dari obligasi ini sendiri dengan menghitungnya dengan rumus kupon tahunan dibagi harga pasar obligasi. Dengan kupon tahunan sebesar 8% yaitu dengan nominal 40M miliar, kemudian harga pasarnya adalah 500 miliar atau 100% dari nilai nominal, sehingga diperoleh nilai dari current yield-nya itu 8%. Kemudian yang kedua adalah yield to maturity. Rumus dari YTM ini sendiri merupakan adalah CI plus PN min P dibagi N dibagi PN plus P per 2, dengan CI yaitu 40M, kemudian dengan PN atau price value-nya itu 500M, kemudian dengan harga belinya itu juga 500M 100% tadi, dan periode pembayarannya adalah 40, sehingga dimasukkan ke rumus akhirnya dihitung YTN-nya adalah sebesar 8%. Kemudian yang ketiga di sini akan saya jelaskan apabila asumsi kupon rate-nya ini 2% lebih tinggi. Jadi dengan kupon rate 2% yang lebih tinggi ini otomatis CI-nya menjadi 50 dari yang sebelumnya 40, sehingga diperoleh YTN-nya 10%. Kemudian yang keempat adalah asumsi di mana kupon rate-nya ini 2% lebih rendah. Jadi otomatis CI-nya ini menjadi 30 dan sehingga diperoleh YTM sebesar 6%. Ya, kemudian yang kelima ini saya akan menjelaskan rekomendasi saya tentang obligasi ini. Ya, seperti yang kita ketahui, obligasi ini merupakan obligasi peringkat A2 dengan tenor 10 tahun, dan dia memiliki kupon rate 8%, di mana itu cukup tinggi untuk tenor 10 tahun. Namun apabila kita masuk ke asumsi pasar, di mana asumsinya nih, asumsi suku bunga pasar itu lebih rendah 2%, jadi otomatis kupon rate-nya obligasi ini menjadi 6%, dan itu terbilang kecil untuk tenor 10 tahun.
dan saya tidak merekomendasikan untuk investasi di obligasi ini apabila dengan asumsi suku pasar turun 2%. Nah, kemudian kita lihat dari sisi di mana obligasi ini merupakan obligasi subordinasi, di mana ini merupakan obligasi junior. Jadi pengaruhnya itu waktu perusahaan likuidasi, obligasi junior ini akan dibayar belakangan setelah obligasi yang senior itu terbayar lunas, baru obligasi ini dilunasi. Namun itu dari segi pada saat perusahaan mengalami likuidasi. Tetapi kita lihat perusahaan BCA ini sendiri dia memiliki performa finansial yang sehat, sehingga bisa dikatakan BCA ini jauh dari likuidasi, sehingga hal tersebut tidak terlalu menjadi pengaruh. Dan untungnya lagi kan dari obligasi subordinasi ini cenderung memiliki coupon rate yang lebih tinggi daripada obligasi lainnya, sehingga menurut kelompok kami obligasi ini bisa menjadi rekomendasi untuk para investor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.